Halo guys, kembali lagi di channel Ari Story Lab. Jadi kita kali ini akan membahas salah satu kasus paling mengerikan, yaitu seorang penjaga camp Nazi tapi perempuan yang sangat kejam. Begini ceritanya. Dalam sejarah Nazi, kebanyakan nama pelaku kejahatan identik dengan pria dewasa, berseragam militer, dan berwajah keras. Namun ada satu nama yang hingga hari ini masih membuat sejarawan merinding. Bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena usianya tua, justru karena ia masih sangat muda. Namanya Irma Gress, seorang perempuan berusia awal 20-an yang menjadi simbol kekejaman tanpa empati di kamp konsentrasi Nazi. Tempat dan latar kelahiran. Irma Gress lahir pada 7 Oktober 1923 di sebuah desa kecil bernama Wirschen, wilayah Mecklenburg, Jerman. Ia berasal dari keluarga petani sederhana, tidak kaya, tidak juga berasal dari keluarga Nazi elit. Ayahnya Alfred Gress adalah seorang nasionalis yang keras. Ibunya seorang perempuan pendiam, hidup dalam ketekanan rumah tangga. Saat Irma berusia 13 tahun, ibunya bunuh diri. Banyak sejarawan percaya peristiwa ini menjadi trauma besar dalam hidup Irma. Sejak saat itu, Irma menjadi semakin tertutup, kehilangan figur kasih sayang, tumbuh dalam rumah yang dingin secara emosional. Masa remaja dan ideologi Nazi. Di usia remaja, Jerman sedang berada di bawah propaganda Nazi yang sangat masif. Irma Gress keluar sekolah di usia 15 tahun. Gagal melanjutkan pendidikan, tidak memiliki arah hidup yang jelas. Sementara itu, Nazi menawarkan identitas, kekuasaan, dan status. Irma bergabung dengan organisasi pemuda perempuan Nazi. Di sana ia diajarkan bahwa ada ras yang lebih tinggi, ada manusia yang tidak berguna. Empati adalah kelemahan. Ideologi ini mengisi kekosongan psikologinya. Masuk ke kamp konsentrasi. Pada usia 19 tahun, Irma Gress mendaftar sebagai penjaga kamp konsentrasi perempuan. Ia pertama kali yang ditempatkan di Ravensbrück, kamp khusus perempuan. Disinilah perubahan besar terjadi. Irma menemukan sesuatu yang tidak ia miliki sebelumnya, kekuasaan mutlak atas orang lain. Tanpa pendidikan tinggi, tanpa prestasi, ia bisa memberi perintah, ia bisa menghukum, dan ia menikmatinya. Auschwitz, awal kekejaman. Irma Gress kemudian dipindahkan ke Auschwitz, kamp konsentrasi terbesar Nazi. Di sini reputasinya mulai terbentuk. Ia dikenal membawa cambuk selalu rapi, berbicara dingin dan tanpa empati. Banyak saksi selamat menyebut ia tidak pernah marah. Ia hanya dingin. Itulah yang membuatnya menakutkan. Ia tidak bertindak karena emosi sesaat, tetapi karena keyakinan bahwa korban tidak pantas dianggap manusia. Kenapa Irma Gress begitu jahat? Para sejarawan dan psikologi menyimpulkan beberapa faktor utama: trauma masa kecil, kehilangan ibu karena bunuh diri, hubungan emosional yang rusak, tidak pernah belajar empati sehat, ideologi Nazi, korban dianggap lebih rendah, kekerasan dianggap tugas negara, tidak ada rasa bersalah, kekuasaan mendadak dari gadis desa, penguasa hidup mati, kekuasaan tanpa pengawasan, lingkungan yang mendukung kekejaman. Kombinasi ini menciptakan kepribadian yang berbahaya. Bergen-Belsen, akhir kegelapan. Pada akhir perang, Irma Gress dipindahkan ke kamp Bergen-Belsen. Disinilah kondisi kamp sangat kacau, kelaparan ekstrim, penyakit menyebar. Namun kesaksian korban menyebut Irma tetap kejam hingga akhir. Ia tidak menunjukkan penyesalan, tidak menunjukkan simpati. Penangkapan dan pengadilan. Setelah Jerman kalah, pasukan Inggris membebaskan Bergen-Belsen. Irma Gress ditangkap. Usia saat itu 22 tahun. Dalam pengadilan, banyak korban bersaksi. Bukti kuat ditunjukkan. Irma tidak pernah menangis. Ia bahkan disebut tersenyum, bersikap tenang, seolah tidak merasa bersalah. Ini mengejutkan dunia. Eksekusi Irma Gress. Pada 13 Desember 1945, Irma Gress dijatuhi hukuman mati. Ia menjadi salah satu perempuan termuda yang dieksekusi karena kejahatan perang Nazi. Kata-kata terakhirnya "Scanner", yang artinya cepat, tanpa penyesalan. Warisan gelap Irma Gress. Irma Gress dikenang bukan karena jabatannya, melainkan karena contoh ekstrim bagaimana ideologi dan kekuasaan bisa merusak manusia biasa. Ia membuktikan bahwa kejahatan tidak butuh monster sejak lahir, cukup trauma ideologi dan kekuasaan tanpa batas.
Irma Grace bukan iblis dari neraka, ia adalah manusia biasa yang memilih jalan gelap, dan justru itu yang membuat kisahnya mengerikan karena sejarah mengajarkan satu hal, ketika empati dimatikan siapapun bisa berubah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video yang baru.